saya mulai di sini. Ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku moral kita. Jadi ini secara psikologis ya. Yang pertama apa? Sensitivitas moral. Kepekaan moral. Orang itu beda-beda kepekaan moralnya. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyakiti yang lain atau menyusahkan yang lain, tapi dia tidak sadar juga. Nah, itu nanti hubungannya dengan kepekaan moral. Ada orang yang sebenarnya yang dilakukan masih normal saja kok, tapi dia tidak enaknya luar biasa. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan moral. Kamu peka tidak sih kalau yang kamu omongkan itu menyakiti? Nah, itu kepekaan. Saya mau tanya temanku ini sudah punya pasangan apa belum ya? Tapi kalau tak tanya tersinggung enggak ya? Nah itu berarti kamu punya level kepekaan sendiri. Atau jangan-jangan kalimatku tadi menyakiti dia. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan. Kalau kamu sering jadi orang tidak enakan, mudah sungkan, mudah segan terhadap sesuatu, itu kemungkinan hubungannya dengan sensitivitas moral ini. Nah, ini menentukan perilaku moral. Kalau kalian tidak enak itu kan terus mulai remnya diefektifkan. Tidak ingin lagi menjelajah atau ngejar-ngejar informasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Dan ini setiap orang pastinya beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang tumpul sama sekali. Nah, yang kedua, penilaian moral. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan. Penilaian moral itu nanti nyambungnya dengan keputusan moral. Saya harus melakukan ini apa melakukan itu ya? Yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Saya milih yang lebih baik saja. Ini penilaian moral, pikiran main. Jadi saya habis dimaki-maki orang ini. Enaknya saya balas maki-maki, saya diamkan saja, atau saya jelaskan baik-baik, atau saya rangkul dia. Ini kan pertimbangan-pertimbangan moral. Nah, itu pikiran yang main. Kalau sensitivitas tadi mungkin kepekaanmu, perasaanmu. Tapi penilaian ini banyak berhubungan dengan pikiranmu, akalmu. Ada yang menyebutnya pertimbangan moral. Pertimbangan itu berarti mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Enaknya ini atau itu ya. Ini harusnya saya bersopan-sopan ke dia atau saya lugas saja ngomong apa adanya. Ini pertimbangan moral. Oke, jadi pikiranmu dipakai. Jangan dikira kalau moral itu tidak pakai mikir. Dulu pernah kita bahas satu sesi kecerdasan moral, kecerdasan etik, dan berpikir etik. Oke, kalau tiba-tiba kalian misalnya ya sedang enak-enak ngaji gini, terus teman-teman yang ada di sebelahmu batuk terus, misalnya, ayo kamu melakukan apa? Kamu hibur dia, kamu keluar ngambilkan minum, jangan-jangan dia memang butuh air, atau kamu hibur saja, atau kamu doakan saja. Ya Allah, semoga temanku tidak batuk-batuk lagi, apa begitu saja, apa yang kamu, itu kan pikiranmu kerja. Jadi itu yang disebut penilaian moral. Nanti ini berhubungan dengan keputusan moral. Oh, ini yang saya pilih. Nah, yang kedua itu, jadi moralitas seseorang itu berhubungan dengan sensitivitasnya, berhubungan dengan kecerdasannya. Yang ketiga juga berhubungan dengan motivasinya. Dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik, untuk milih yang lebih baik. Ada loh orang itu yang tahu kok secara pikirannya dia ini lebih baik, dan dia sadar kalau ini menyenangkan orang atau menyakiti orang, tapi motivasinya kurang dia.
Alah ngapain sih capek-capek melakukan itu, sudahlah. Nah, ini berarti motivasinya kurang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau bahasa agama niatnya kurang kuat. Kalau niat kurang kuat ini kan kamu tahu kamu harus melakukan apa tapi tidak melakukan apa-apa. Atau ya melakukannya setengah hati. Nah, ini namanya motivasi moral. Biasanya ya lawannya kemalasan moral, demotivasi moral. Kamu tidak tahu yang baik dan buruk tapi tidak ingin melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang keempat baru implementasinya. Kalau implementasinya itu gabungan antara 3 tadi plus situasi konkretnya. Jadi ini namanya penerapannya, implementasinya. Jadi sensitivitasmu ditambah kecerdasanmu untuk menilai sekaligus motivasi dalam dirimu, terus dikonkretkan lewat anggota tubuhmu di tengah masyarakat. Ini namanya implementasi. Disitulah perilaku moral lahir. Jadi dipengaruhi oleh 4 hal ini sekaligus. Jadi kalau kalian ingin menganalisis perilaku moral seseorang, kalian tinggal bagi, sejauh mana dia sensitif, sejauh mana kecerdasan moralnya bekerja, sejauh mana dia termotivasi untuk melakukan perilaku moral itu, dan implementasinya seperti apa. Nah, ini 4 hal yang berpengaruh dalam perilaku moral kita. Ya ini yang membuat setiap orang itu bisa beda-beda perilakunya. Karena apa? Sensitivitasnya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Jadi, maka keputusan moralmu dengan temanmu, mungkin dengan adikmu, dengan keluargamu bisa saja sangat jauh berbeda. Kenapa? Isi komponen 3 tadi beda. Sehingga implementasinya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini silahkan nanti kalian renungkan ya, perilakumu sejauh mana kamu sensitif secara moral, peka. Sejauh mana kamu cerdas secara moral, dan sejauh mana kamu termotivasi untuk jadi orang yang bermoral. Ada loh orang yang tidak termotivasi jadi orang yang bermoral. Banyak mungkin orang yang putus asa dengan moral. Alah Pak, saya bermoral, akhirnya saya yang paling sulit, saya yang paling sengsara. Saya toleran bantu teman, terus akhirnya ya saya susah sendiri, teman-teman ketawa-ketawa enak. Saya paling sumpek misalnya. Terus dia putus asa dengan moral. Ada yang begitu. Nah, silahkan kalian renungi ya, profil moralitasmu itu bisa diambil dari 4 variabel ini.